رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Masjid Ridwan Nubahri dan ini merupakan masjid tertua ketiga yang ada di Manokwari, Papua Barat. Seperti apa sih ya untuk sejarah pembangunan dari Masjid Ridwan Nubahri ini? Yuk kita lihat bersama untuk pembangunan dan juga ornamen yang ada di Masjid Ridwan Nubahri. Permisi Pak, Assalamualaikum. Saya bisa bertemu dengan ketua pengurus Masjid Pasarkan ini Pak? Oh iya. Oh iya. Makasih Pak. Sahabat Jejak Islam, saat ini saya berada di halaman Masjid Ridwan Nubahri. Sebelum kita masuk ke dalam, kita akan ikuti dulu untuk protokol kesehatan. Seperti biasa di masa pandemi COVID-19 ini kita harus mengikuti protokol kesehatan. Sebelumnya kita cuci tangan dulu. Yuk, kita cuci tangan. COVID-19 yang terjadi di dunia mewajibkan saya harus menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan. Saat ini saya berada dalam masjid dan saya sudah ditunggu oleh Bapak Taufik yang akan memberikan penjelasan tentang sejarah pembangunan Masjid Ridwan Nubahri. Kalau kita mengingat sejarah pembangunan Masjid Ridwan Nubahri, tentunya sangat menarik bagi kita semua, baik yang di Kabupaten Manokwari maupun mungkin pemirsa seluruh Indonesia. Kalau kita bersama bahwasanya sejarah pembangunan Masjid Ridwan Nubahri asal mulanya yang menariknya dipelopori atau diperkasai oleh seorang Nasrani yang beragama Katolik. Kebetulan beliau adalah komandan di Satuan TNI Angkatan Laut yang ada di Manokwari sini. Beliau yang bernama Bapak Kolonel Laut Murtijan. Beliau seorang Nasrani dengan berbagai macam pertimbangan beliau berkaitan dengan beribadah. Saat itu di satuan ini bahkan mungkin di Manokwari sangat jarang tempat ibadah, khususnya tempat ibadah kaum muslim. Sehingga pertimbangan Bapak Kolonel Murtijan, beliau memberikan aspirasi, memberikan pemikiran, membuat suatu tempat ibadah untuk umat muslim yang berada di lingkungan TNI Angkatan Laut Manokwari ini. Pada saat itu pembangunan masjid dimulai pada tanggal 14 Februari 1977, Bu Esti. Kemudian proses pembangunan sampai rampung, sampai selesai itu pada tanggal 14 Agustus 1977. Kemudian setelah selesai bangunan utama, terus dilanjutkan dengan pembangunan untuk menambah ornamen masjid, keindahan Masjid Ridwan Nubahri, dibangun menara. Menara kurang lebih setinggi 17 meter. Waktu itu pembangunan menara dari bulan Agustus, sejak selesai pembangunan masjid utama bulan Agustus hingga bulan Desember, kurang lebih 17 Desember selesai dan langsung diresmikan. Jadi peresmiannya itu Masjid Ridwan Nubahri asal mulanya pada tanggal 17 Desember 1977.
memang waktu itu kondisi umat kan masih belum begitu banyak, sehingga yang penting sementara ada dulu untuk ibadah. Namun sudah permanen juga, dan permanen dengan ukuran masjid pertama, ukuran 10 kali 10 meter. Untuk renovasi setelah bangunannya utama, karena pertimbangan semakin banyaknya umat muslim yang ada di Manokwari. Karena Masjid Ridwan Bakri itu bukan hanya diperuntukkan untuk warga muslim yang ada sekitar masjid itu, tetapi diperuntukkan juga kepada umat Islam Manokwari. Khususnya bahkan mungkin ada yang 10 km dari tempat masjid ini sholatnya di Masjid Ridwan Bakri. Oleh karena itu, dengan pertimbangan itu, waktu itu Kepala Pasangkan TNI Angkatan Manokwari yang namanya Pak Kolonel Paletkol Herman Winarno, beliau memprakarsai membuat merenovasi atau merehab masjid untuk diperbesar. Yang saat ini diperbesar hingga ukuran 26 kali 28 meter. Renovasi kedua dimulai dari Februari 1995 sampai selesai diresmikan 1996 kalau salah. Berarti 1 tahun ya Pak? 1 tahun. Iya. Memang ornamen mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya kalau kita mengenal dalam ajaran agama Islam nama-nama Allah, Asmaul Husna. Oleh karena itu kami terinspirasi dengan Asmaul Husna, karena janji Allah SWT, Asmaul Husna, barang saya mengapa Asmaul Husna, nama Allah yang 99 itu, maka akan dijamin surga. Oleh karena itu kami berbagai ornamen yang ada di sini di atas menara kubah ini 99 nama Allah. Seperti itu. Kemudian selain itu juga ada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ada surah yang utama dalam Al-Quran. Ummul Quran adalah surah Al-Fatihah. Bahkan surat Al-Fatihah ini adalah surah yang utama dibaca dalam waktu sholat. Maka itu menggambarkan kepada kita semua bahwasanya selain dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang 99 ini, juga ada surah Al-Fatihah yang hendaknya kita semua harus menghafalnya. Seperti itu. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang memiliki keragaman agama, termasuk di Manokwari, Papua Barat. Toleransi antar umat beragama sudah lama dijaga oleh masyarakat Manokwari. Salah satu contoh, warga non-muslim turut serta membantu saudara muslimnya yang sedang mengerjakan atau membangun tempat ibadah. Perlu kami tambahkan tentang pekerjaannya pembangunan masjid ini. Jadi pembangunan masjid ini alhamdulillah 60% waktu pengerjaannya itu yang beragama Nasrani. Waktu itu masyarakat Manokwari dan termasuk anggota Angkatan Laut di sini rata-rata kan putra daerah. Waktu itu sekitar 60% mereka. Maka mereka menyumbangkan tenaganya untuk membangun masjid ini, sehingga akan terjadi seperti ini. Dan ini menggambarkan kepada kita semua, warga muslim maupun rakyat Indonesia, bahwasanya keberagaman bagaimana menghadirkan kepada kita suatu keharmonisan. Bahkan mungkin kita nggak usah memandang agama apa, suku apa, yang penting bagaimana tentang kebaikan, apalagi untuk menuju kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hendaknya kita hadirkan kebersamaan itu. Pembangunan Masjid Ridwan Bahri saat itu di tahun 1977 di tanah Papua, khususnya di Manokwari, didukung oleh semua masyarakat. Bahkan untuk pembangunannya sendiri dibantu oleh agama lain. Papua Barat yang memiliki sifat toleransi yang kuat, yang suka membantu antara satu dengan yang lain tanpa melihat agama, budaya, dan adat istiadat seseorang, pembangunan Masjid Ridwan Bahri dibangun bersama.
Baik, alhamdulillah. Memang kalau kita dengar kadang-kadang di media maupun mungkin anggapan orang bahwa kita berada di negeri Papua. Di daerah Papua ini kita sulit untuk mendirikan suatu rumah ibadah. Tapi kenyataan yang terjadi di dalam waktu pembangunan masjid ini sangat begitu lancar. Bahkan mereka saling ikut membantu dari mulai mungkin penggalian, pengecoran, dan pembersihan. Itu keberagaman yang ada di tanah Papua ini. Oleh karena itu, tentunya bagaimana kita sebagai orang-orang yang beragama, kita hadirkan keberagaman itu melalui ajaran agama kita. Kita menghadirkan suatu agama itu sebagai rahmat, sebagai agama yang damai kepada semua orang. Sebagaimana kalau dalam Islam ada disampaikan dalam Al-Quran, karena tahu wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan kami diutus ini kecuali hanya sebagai rahmat bagi alam ini. Oleh karena itu bagaimana kunci yang harus kita pegang adalah bagaimana ketika kita mungkin hadir pada suatu tempat yang kita mungkin sebagai tamu, paling enggak kalau orang Jawa bilang kula nuwun, permisi, itu kuncinya dalam kehidupan ini. Sehingga ketika kita mungkin sudah permisi, kita mungkin silaturahim kepada tokoh-tokoh yang ada, maka insya Allah apa yang kita rencanakan ini akan mereka dukung, akan disambut dengan sebaik-baiknya. Kehadiran kita pun akan disambut dengan buka tangan dengan selebar-lebarnya. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia membuat semua warga harus menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, suasana ibadah pun tidak berjalan seperti biasanya. Warga diharuskan menggunakan masker dan menjaga jarak pada saat melaksanakan ibadah. Seperti halnya masjid-masjid di dunia, Masjid Ridwan Nubahri juga melakukan pembatasan dengan mengurangi jumlah warga yang ingin sholat berjamaah dan mereka diharuskan menerapkan peraturan tersebut. Untuk daya tampung di masjid ini kurang lebih kekuatan full kalau normal. Karena sejak corona ini kekuatan hanya 30%. Nah, kalau musim normal tidak corona, kekuatannya adalah 2.500 jamaah untuk setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Beda lagi ketika mungkin Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau Idul Fitri atau Idul Adha sampai di halaman itu akan diisi kurang lebih 6.000 jamaah yang sholat di masjid ini. Untuk sementara tidak terinvestasi dari masjid manapun karena waktu itu tahun 95 itu kan belum terakses media yang begitu mudah seperti sekarang. Jadi waktu itu yang penting kita membangun 2 lantai muat jamaah dengan maksimal sehingga bisa menampung jamaah dengan lebih banyak, lebih baik lagi. Mungkin kalau yang seperti kubah utama, seperti kubah kecil ada 5 kubah. Kubah yang pertama besar, itu mencerminkan dalam Islam kan ada namanya rukun Islam. Rukun Islam kan 5. Yang kubah besar adalah ibaratnya membaca 2 kalimat syahadat. Yang lainnya sholat, zakat, haji, puasa dan sebagainya. Oleh karena itu yang penting dalam kehidupan beragama Islam itu adalah kita sudah masuk dalam Islam apabila sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang pokok utama. Dan 2 kalimat syahadat itu merupakan kalimat yang utama dalam kehidupan ajaran agama Islam, bahkan itu kalimat surga. Termasuk pintu surga itu kuncinya adalah dibuka dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan dengan makna yang tercermin ini, tentunya umat Islam harus lebih memahami dari mulai rukun Islam yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat, kita memahami bahwa dalam kehidupan kita ini selalu kita dikendalikan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencari seluruh kita bersandar hanya kepada Allah, hidup dan mati kita
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selain kita ibadah-ibadah makruh yang lainnya. Salat kita bagaimana? Salat kita bagaimana untuk mencerminkan, menghadirkan, menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian zakat kita, bagaimana zakat kita menjadi ibadah, selain ibadah makruh juga akan memberikan dampak ibadah sosial kepada saudara kita yang membutuhkan bantuan. Itu melalui ibadah, mulai zakat fitrah. Kemudian puasa Ramadan. Ketika kita kaji kembali tentang puasa Ramadan, maka puasa itu akan menghadirkan kepada kita umat manusia merasakan bahwa puasa ini akan mengekang kepada kita dari semua kemauan-kemauan kita. Merasakan bahwa oh kita lapar, kita butuh bantuan orang lain dan sebagainya. Termasuk haji kita. Haji kita akan mendapat balasan si Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenang kembali sejarah-sejarah perjuangan para nabi-nabi terdahulu. Ketika kita mungkin melihat perjuangan para nabi-nabi dulu, mungkin kita Nabi Adam dan nabi yang lainnya, bahkan Nabi kita Muhammad, maka kita akan hadir dalam hati dan jiwa kita. Kita semakin cinta kepada ajaran agama kita masing-masing. Ya, untuk wilayah areal masjid, halaman tembus halaman kurang lebih 5.000 meter. Selain masjid, kami memiliki beberapa ruangan. Di antaranya ruang Madin, Madrasah Diniyah, untuk kegiatan anak-anak kita dalam hal menimba ilmu agama, belajar Iqra, baca Al-Quran, belajar sholat dan sebagainya. Itu Madin, Madrasah Diniyah. Kemudian juga kami memiliki ruang-ruangan yang baru saja kami buat di tahun 2019. Itu ada sekretariat bersama Masjidul Bakri. Kalau kita melihat sekretariat bersama Masjidul Bakri, maka di dalamnya ada beberapa ruangan. Ruangan diantaranya selain rumah imam, rumah marbot, rumah security, juga ada sekretariat masjid. Tapi selain itu juga kita di lantai 2-nya ada kita siapkan long room kita siapkan untuk pengajian yang berskala hanya 50 orang, pengajian majelis taklim, baik dari mana akan pengajian dipersilahkan digunakan itu di long room dengan kapasitas 50 orang. Kemudian juga ada ruangan-ruangan penginapan kita peruntukkan untuk para musafir yang ingin mau di sini supaya ibadahnya juga dekat, maka kami siapkan tempat untuk menginap para musafir kita. Interior masjid ini memang kami menghadirkan dari luar daerah Papua. Untuk mimbar ini kami datangkan dari Makassar. Kebetulan ada donatur kita dari Makassar, beliau menyumbang yang didatangkan langsung dari Makassar. Kemudian tulisan Allah Muhammad itu kami datangkan dari Surabaya. Kalau tulisan-tulisan yang lain itu kami masih bisa dibikin di tempat di Manokwari sendiri. Kondisi masjid kita seperti ini, Masjidul Bakri. Ya, Pak. Baik Bu Esti ya, ini sebentar lagi mau masuk sholat Jumat, jadi saya mungkin mengundurkan diri dulu. Mohon maaf apabila mungkin selama Ibu di sini kurang berkenan, dan kami terima kasih Ibu telah hadir bersama-sama di tempat ini. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk kami untuk melihat
Masjid Ridwan Bahri ini dan juga memberikan kami informasi dan juga sejarah-sejarah dari masjid ini. Baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, demikian perjalanan kami di Jejak Islam untuk episode hari ini. Ikutilah episode-episode selanjutnya di Jejak Islam di Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على